asatidana al-kurama wa nahussu bidzikri murabbi ruhina wa mursyiduna panjenengane Hadratus Syekh Kiai Maskur Fakih ingkang mulya ugi dumateng panjenengane Al-Mukarram Kiai Muslim Iqra, ugi dumateng Kiai Nur Halim, ugi dumateng Kiai Abdul Qadir Fakih, sedaya para kiai ingkang boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal, boten berarti mengurangi rasa hormat dan ta'zim kula dumateng beliau-beliau. Ugi ingkang kawula banggaaken dumateng para jamaah tauhid baik saking Pasuruan utawi saking luar Pasuruan, Gresik, Surabaya, Lamongan, Tuban dan sebagainya ingkang tansah kula banggaaken lan kula hormati. Alhamdulillah, syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing injing setengah siang menika kawula basa panjenengan dikersakaken dening Allah saged rawuh wonten ing menika tempat ingkang sak perlu menyaksikan dan sekaligus mendoakan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Tauhid Asy-Syarifiyah. Muga-muga kekempal kawula panjenengan wonten ing menika tempat dadosaken doa lan barokah dumateng pembangunan Pondok Pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah ingkang sakmenika dipun mulai. Selawat dan salam kaaturaken dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluargani, sahabati, lan para pengikuti min yaumina hadzal qiyamah. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, hari ini merupakan lembaran sejarah baru di Darut Tauhid Asy-Syarifiyah, karena hari ini kita memulai pembangunan Pondok Pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah, di mana Pondok Pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah ini sudah lama dirindukan dan diinginkan dan diimpikan oleh semua jamaah tauhid Wiroguna. Dengan doa jenengan dan harapan doa dari jenengan, mudah-mudahan Pondok Pesantren yang mulai kita bangun ini terus berlanjut tanpa hambatan yang menghadang dan aral yang melintang, sehingga pembangunan Pondok Pesantren ini betul-betul terwujud sekaligus nanti bisa berkualitas, bisa bermutu santri-santri yang akan dipondokkan dan diserahkan kepada beliau Kiai Maskur Fakih, sehingga menjadi orang-orang paling tidak adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang tansah kawula mulyakaken, tidak panjang lebar, alangkah baiknya saya bacakan susunan acara pada acara peletakan batu pertama ini. Yang pertama adalah pembukaan dengan kita tawasulan kepada Rasulullah dan khususnya kepada Kiai Syarif dan Kiai Fakih, sekaligus kita berdoa mudah-mudahan terus berlanjut pembangunan Pondok Pesantren Darut Tauhid ini ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya walil mu'minina amin. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Darut Tauhid Asyarifiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenengane Bapak Sudi Prasetyo. Dumateng beliau kalau sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi faridoka manubi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas syami'ul alim. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya taati Al-Mukarram Kiai Haji Masker Fakih selaku Guru Mursyid Majelis Talim Ilmu Tauhid Asyarifiyah, sekaligus beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah, yang saya hormati dan saya taati Gus Abdul Razak Khairon, beliau selaku anggota Pembina Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah, yang saya hormati dan saya taati seluruh para kiai yang hadir pada pagi hari ini. Wabil khusus yang pertama panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muslim Ikrom, beliau selaku Ketua Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah. Yang kedua Kiai Haji Nur Halim Fakih, beliau selaku anggota Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah. Yang ketiga Kiai Haji Abdul Qadir Fakih, beliau selaku anggota Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah. Yang keempat Kiai Haji Muhammad Ausad Ghifari Wahyudi, atau biasa yang kita kenal dengan sebutan Gus Wahyu, beliau dari Gresik, selaku anggota Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah. Yang kelima Kiai Haji Khairul Anam dari Sedati Sidoarjo, beliau selaku anggota Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah. Yang keenam Kiai Haji Abdul Syukur dari Kalujudan Surabaya, beliau selaku anggota Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah. Yang terakhir Kiai Haji Zainuddin dari Gebang Surabaya, beliau selaku anggota Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah, serta para seluruh kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Darut Tauhid Asyarifiyah Al-Ustadz Muhammad Sholeh Aziz beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh jamaah tauhid, seluruh panitia, serta para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta dzurriyyah, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat, yang mana syafaatnya sangat kita tunggu-tunggu dan sangat kita harapkan di hari kiamat nanti. Bapak sekalian yang berbahagia, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa hal pada pagi hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam menyelesaikan acara ini, baik itu bantuan berupa dana, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya mewakili seluruh jajaran panitia mengucapkan mohon maaf andai kata dalam pelaksanaan acara ini ada suatu kekurangan atau kesalahan. Yang selanjutnya,
Sebagai pengetahuan kita bahwa pembangunan ponpes ini dananya bersumber dari infak Jamaah Tauhid di seluruh Indonesia dan juga dari donatur lain yang tidak mengikat. Alhamdulillahirabbil alamin, dana yang terkumpul per tanggal 1 Januari 2024 sebesar 2.912.942.849 rupiah. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ponpes sebesar kurang lebih 1.012.500 rupiah. Selanjutnya, ponpes ini dibangun 3 lantai di atas tanah seluas 154 meter persegi yang mana mampu memuat santri dengan kapasitas sebanyak kurang lebih 80 orang santri. Rencananya lantai 1 akan dibangun kantor yayasan, kantor ponpes, juga kantor KBIAU. Sedangkan lantai 2 dan lantai 3 akan dibangun asrama dan ruang kelas sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Kedepan, jika dalam perkembangannya jumlah santri semakin lama semakin banyak, maka ponpes akan melakukan pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan lahan yang lebih luas sehingga bisa menampung santri dalam jumlah yang lebih banyak dan bisa membuat sekolahan sendiri. Selanjutnya, ponpes kita akan menerapkan konsep terpadu, yaitu pada pagi hari santri akan bersekolah di sekolah umum, sedangkan pada malam harinya akan sekolah madin atau madrasah diniyah atau yang biasa kita sebut madin lailiyah. Sehingga harapan kami, santri akan mempunyai pengetahuan agama yang mendalam dan ditunjang dengan pengetahuan umum yang cukup. Harapan kita ke depannya, kita ingin menyediakan ponpes dengan biaya masuk yang sangat terjangkau sehingga semua kalangan bisa masuk di ponpes ini. Dengan support usaha air hexagonal dome dan juga akan dibukanya KBIAU serta usaha lainnya diharapkan bisa mendukung operasional ponpes dan bisa mensejahterakan para tenaga pengajarnya. Terima kasih kepada seluruh jamaah tauhid yang sudah mengkonsumsi air hexagonal dome sampai saat ini. Bagi yang belum mengkonsumsi, mari mulai sekarang kita kembali ke jalan yang benar dengan peduli dan membeli produk kita sendiri. Untuk itu, dukungan dari seluruh jamaah tauhid untuk peduli dan ikut andil dalam membesarkan usaha hexagonal ini sangat kita harapkan. Terakhir, dengan dimulainya peletakan batu pertama pembangunan ponpes ini, kami mengajak kepada seluruh jamaah tauhid di seluruh Indonesia agar bahu-membahu dan gotong royong dalam menyelesaikan pembangunan ponpes yang kita idam-idamkan ini sebagai sarana syiar ajaran tauhid dan juga sebagai sarana melestarikan ajaran tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum sambutan ini saya tutup, saya akan berpantun. Jika dari kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jika ada kata yang salah, itulah tanda saya manusia. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan wakil jamaah tauhid. Dalam hal ini akan disampaikan Gus Muhammad Ausad Lifari Wahyudi, SPDI dari Gresik, yang katanya tadi sudah disebutkan terkenal dan populer viral dengan nama Gus Wahyu. Jumatan Gus Wahyu, kalau semua nggak ada, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad dzil mu'jizati dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billah. Para bapak undangan ingkang minulya lan ingkang kula hormati, wabil khusus Romo Kyai Haji Maskur Fakih, Romo Kyai Haji Nur Halim, Romo Kyai Haji Abdul Qadir Fakih, lan boten kesupen ingkang minulya lan ingkang kula hormati Romo Kyai Haji Ahmad Muslim Ikram beserta seluruh ulama kiai khalifah mubalek sing boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat lan takdim kula. Alhamdulillah injing niki kula panjenengan tasih pinaringan kesempatan, baik kesempatan hidup, baik kesempatan merasakan kesehatan, baik kesempatan masih bisa melaksanakan ketaatan. Saiki urip dikai kesempatan urip sepur menesuk saiki dikai kesempatan sehat sepur menesuk ngapunten yai. Nomor kali sholawat ma'asalam terus terhatur ten baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah, gampang ngelampai napa mawon sing nate dilampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para undangan ingkang minulya, kula niki ten mriki didadosaken anggota pengawas. Sakjane kula niki mboten mantul. Ngawasi napa? Soal adat nggih. Jadi ya wis sekedar nama kenawan nggih. Jadi kula tidak akan berani mengawasi karena soal adat. Hanya sekedar nama saja. Niku sing pertama. Sing kedua, kula mewakili jamaah. Matur suwun sanget atas bantuan panjenengan sedaya. Yang awalnya target 6 miliar sempat bingung kula. Ngelek duit 6 miliar. Sebenarnya 6 miliar dari besarnya jamaah tauhid itu sebenarnya kecil sebenarnya. Jamaah tauhid tidak puluhan ribu, mungkin bahkan bisa ratusan ribu. Sebenarnya 6 miliar itu masih nominal yang kecil. Harusnya gak 6 miliar, mungkin bisa 12 miliar, mungkin bisa 20 miliar. Oleh hanya dapat 2,900 miliar. Iku ndutokno wong jamaah tauhid mungkin sik rada eman. Sik rada eman. Mugi-mugi pinaringan kesadaran. Mboten eman tapi dados iman. Matur suwun sanget atas bantuan panjenengan sedaya yang sudah terkumpul 2,9 miliar dan alhamdulillah pembangunan hanya membutuhkan dana 1, miliar 1, sekian miliar. Yang kedua, setelah peletakan batu pertama, terus kita harus berpartisipasi, ikut
ikut dalam perkembangan peletakan batu pertama dan seterusnya. Partisipasinya apa? Ya dalam bentuk bantuan juga. Mungkin sing kepingin bantu semen 20 dus, 20 sak, 20 dus. Monggo. Tadi saya dapat WA, ada jamaah yang mau bantu 50 juta. Barusan saya dapat WA. Wonge teko nduk kene. Alhamdulillah. Terus ikut berpartisipasi terus. Meskipun uangnya 2,9 miliar dan habisnya 1 miliar sekian, tapi tetap terus. Itu bukti khidmat kita, bukti kecintaan kita kepada guru kita. Berikutnya ikut berpartisipasi membeli produk dari Yayasan Darut Tauhid Syarifiyah. Lek ten wilayah Gresik itu satu anggota jamaah tauhid saya haruskan beli 1 dus air daun, air sing ten ngajenge jenengan sedaya niku. Saya wajibkan beli 1 dus minimal. Itu bukti dari kemudian membeli produk yang lain seperti kalender, seperti baju sing jenengan gameli, membeli kopiah. Itu bentuk kecintaan kita, bentuk khidmat kita kepada guru. Membeli air heksagonal sak duse 40.000 yang botol kecil. Ojo ngomong kok larang sik lamuran klub, ojo ngomong ngono. Mung bentuk khidmat kok apik banding-banding rego. Nggak tahu kalau air mineral yang ukuran besar saya kurang tahu harganya. Cuma jamaah tauhid yang wilayah Gresik dan sekitarnya itu saya haruskan setiap bulan beli minimal 1 dus. Jadi sing durung tuku lewat sopo, lewat Mas Somad. Alhamdulillah tiap bulan order 400 dus. Tidak hanya itu, membeli kalender, membeli kopiah dan lain sebagainya. Itu bentuk khidmat kita, bentuk kecintaan kita kepada guru kita. Kemudian terkait acara haul Pasuruan sama. Saya hanya mengingatkan kembali sing melok 200 wong, sing sak wong sak jutaan dicicil setahun iku ndang bayar. Tujuannya untuk khol Pasuruan, khol Yai Syarif, khol Yai Fakih, khol guru-guru kita. Kemarin alhamdulillah sudah setor ke Yai Maskur 70 juta. 1 juta dicicil setahun. Per hari ini 3.500. Ngiling no mawon nggih. Ngiling no mawon sing durung bayar nang bayar ya. Lek dipaksa ngono gak mutu duwike.
Yang terakhir saya itu ingat. Yang terakhir saya itu ingat, dan ini jawaban dari Yai Husen. Yai Husen itu dulu melarang membuat pondok. Yai Husen dulu itu melarang membuat pondok. Terus ada seorang kiai, yang kiai itu juga jamaah tauhid, memaksa ingin membuat pondok. Terus ya sama Yai Samsul Sanjang, Abah Husen biyen itu ngelarang gak oleh nggawe pondok, tapi si kiai itu memaksa, dan akhirnya terbangunlah pondok. Sing jamaah Gresik dan sekitarnya sudah tahu bangunan pondoknya. Ya. Tapi kalau santri ini, kalau santri wolu buyar, mulai diri-diri. Kak sama Yai Samsul, wis saiki riyoyoan, mulia cok balik. Dan tidak ada santrinya sampai sekarang. Bangunannya ono, tapi santri ini gak ono. Dan alhamdulillah bangunan itu tetap manfaat. Karena sore dibuat ngaji PPQ, habis maghrib dibuat ngaji madrasah diniyah. Tapi tidak ada santri yang bermukim. Nah itu jawaban Yai Husen. Ternyata Yai Husen dulu melarang membuat pondok di wilayah Gresik dan sekitarnya. Ternyata sekarang jawabannya karena gurunya Yai Husen sekarang membuat pondok. Seakan-akan Yai Husen itu waskitoh, ya. Ero sak durunge. Sekarang jawabannya kadang puluhan iya bener Yai Husen biyen gak oleh nggawe pondok, ngelarang nggawe pondok, dan sekarang ternyata jawabannya di Pasuruan mendirikan pondok. Dan saya atas nama pribadi dan jamaah sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas terbangunnya pondok pesantren Darut Tauhid Syarifiyah. Dan ini adalah bentuk komitmen Yayasan Darut Tauhid Syarifiyah, bentuk komitmen Yayasan Darut Tauhid Syarifiyah untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan impian dari guru kita Kiai Haji Masrur Fakih. Yayasan Darut Tauhid Syarifiyah memang dinamis, selalu ada perubahan tanpa meninggalkan idealis. Dinamis tanpa meninggalkan idealis. Jadi idealisnya tetap ngaji, Taqiyudul Khamsin, ada zikir, atakoh, dan dinamisnya terus berubah, terus berinovasi. Seperti kata sebuah kaidah fikih kalau tidak salah, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang sudah baik dan mengambil atau mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Tapi ambil kiai-kiai dipeleset mempertahankan istri yang lama dan mengadopsi istri yang baru. Mas Arif itu ya. Para jamaah undangan niku mawon sing saged kula aturaken, ngapunten saestu nek menawi wonten picanten kula sing boten nyeceki ten manah panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunge pangapunten. Saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الذي شرف الإنسان بالعلم والإرفان سبحان الملك الجبار القهار الخالق البارئ المصور الغفار الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وأصحابه الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرة المكرمين العليم والعلماء الذين يعملون علمهم للآخرة ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ Kiai Haji Ahmad Muslim Ikram selaku Ketua Badan Pengawas Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah dan juga Kiai Abdul Qadir bin Fakih, Gus Nur Halim, Gus Wahyu, Kiai Khairul Anam, saking Sedati Juanda, Kiai Abdul Syukur, saking Kalijudan Surabaya, Uki Kiai Zainuddin Hafid saking Gebang Surabaya, dan juga di sini banyak tokoh sesepuh jamaah tauhid. Di sini juga ada Haji Askampul, ibu beliau santri yang senior dulu masih bisa bertemu Allahyarham Kiai Fakih bin Syarif, dan juga di sini ada tokoh-tokoh yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para mubalik, para khalifah, para pembina, para pengasuh Majelis Ta'lim Ilmu Tauhid di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan pula kepada Ketua Umum Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah, yaitu Al-Ustadz Muhammad Sholeh Aziz SPDI, yang kebetulan saat ini didaulat menjadi pembawa acara. Tadi lihat dengan mulai pondok tadi kiai dan ini tadi pembawa acara. Tadi membawa barokah sampai. Dan juga kepada Ketua Panitia pendirian Pondok Pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah, yaitu Al-Ustadz Sudi Prastio dengan panggilan akrab Mas Yoyo, ya. Dan saya kira Mas Yoyo saat ini adalah sosok yang viral karena hampir semua jamaah sudah kenal sama Mas Yoyo, karena beliau memang selalu terdepan dalam kegiatan di Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah. Dan tidak ketinggalan pula seluruh jamaah yang hadir pada pagi setengah siang ini, yang dari berbagai daerah, tidak hanya kota Kabupaten Pasuruan, juga dari luar kota. Ada dari Malang, dari Surabaya, dari Gresik, dari Lamongan, dari Mojokerto, bahkan dari Nganjuk, ya, dari Nganjuk dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada siang hari ini. Tentunya pada kesempatan yang sangat mulia ini
Saya selaku pembina Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para jamaah, wabil khusus para kiai, para mubaligh, para khalifah, para pengasuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam rangka peletakan batu pertama pendirian Pondok Pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah. Yang kedua kalinya, sholawat ma'assalam monggo diaturakan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya selaku pembina Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas dimulainya pendirian Pondok Pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah ini guna menghadirkan lembaga pendidikan Islam yang membanggakan dan menyejukkan sesuai dengan visi misi Yayasan Darut Tauhid, yaitu mengamalkan dan mengembangkan ajaran tauhid berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pembangunan pondok pesantren ini merupakan cita-cita dan penantian yang begitu panjang, dan baru sekarang insya Allah nanti kita akan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren yang dapat kita laksanakan. Dengan ini tentunya apa yang disampaikan Gus Wahyu adalah sesuatu jawaban yang jelas secara hukum adabiah. Kata beliau bahwa Kiai Hasan Hussein yang seorang tokoh ulama besar dan karismatik, tetapi di saat itu beliau memang tidak ada pondok pesantrennya. Dan sekarang pun juga sama. Sebetulnya di Pasuruan, Kiai Syarif maupun Kiai Fakih itu adalah beliau hanya disibukkan pengajian-pengajian rutinitas yang tidak ada satu lembaga pondok pesantrennya. Namun dengan keberanian saya memberanikan diri untuk mendirikan pondok pesantren ini ada beberapa alasan, dan ini mungkin sudah saatnya. Apa yang disampaikan Gus Wahyu, kita bukan meninggalkan tradisi lama, namun kita mengadopsi sesuatu yang baru demi kemaslahatan, dan itu merupakan satu kebutuhan yang sangat urgent sekali. Oleh karenanya, pendirian pondok saat ini ada beberapa alasan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa saya pribadi memang yang pencetus utama untuk mendirikan pondok ini. Mengapa? Karena di saat-saat sekarang ini memang karena banyak beberapa pemahaman tentang agama Islam yang saya tahu dulu. Jadi rumiyin niku hampir wiraguna dari ujung barat sampai timur. Mriki wonten namine Bu Salama, panggilannya Pak Salama. Itu ada Pak Haji Mansur, ada Pak Salma, ada Pak Urip. Itu semua adalah jamaah tauhid dalam hal itu di saat Mbah Yai Sarif. Lalu generasi yang kedua turun Kiai Fakih itu sudah mulai menurun. Jadi orang tuanya itu hanya pernah anak-anaknya diceritani bahwa Yai Sarif itu guruku. Tapi mereka ternyata tidak ada yang satupun yang masuk di dalam ajaran tauhid. Kemudian setelah Kiai Fakih mendelegasikan ke saya, ini pun juga demikian. Hampir semua wilayah Pak Wiroguna itu tidak ada yang masuk ke tauhid. Pengajian-pengajian di sini hampir semuanya dari luar kota. Nah, saya akhirnya tanda tanya besar. Kenapa di sini kok seperti itu? Ternyata setelah, kalau boleh saya amati, saya tafakuri, ada beberapa hal yang mengganjal di sini. Regenerasi terputus dengan pengajaran tentang tauhid ini.
Karena satu, bukan salah mereka, tapi karena mereka sangat betul-betul komitmen dengan baiat sumpahnya bahwa isya'ul ilmi ma'rifatul la'natullah, maka dia sama sekali tidak berani, siapapun dia, hatta keluarga, anak, istri pun dia sangat tertutup sekali. Termasuk salah satu contoh yang terjadi adalah Nun Sewu. Di sini ada orangnya, yaitu Gus Saiful bin Kiai Abdul Qadir dari Winongan. Ternyata Kiai Abdul Qadir itu saya pernah sowan ke dalamnya karena saya di saat meninggalnya Allahyarham Bahulah tahun 1997 Allahyarham Kiai Fakih, itu saya pingin untuk bersilaturahim tokoh-tokoh, ulama-ulama, kiai-kiai yang dengan tanda kutip mereka santri-santri Kiai Fakih dan Kiai Syarif. Kalau santrinya Bagulo insya Allah hampir semuanya saya kenal karena dulu saya itu selalu ikut sama beliau. Akhirnya ada satu informasi, ada kiai di Winongan namanya Kiai Abdul Qadir, itu adalah santri Kiai Syarif, di mana hampir sezaman dengan Kiai Hasan Husain atau Kiai Husain Nawawi sekarang disebutnya. Kalau dulu dengan bahasa Kiai Hasan Husain, itu sezaman beliau. Nah disitulah akhirnya saya datang ke sana. Ternyata benar, Kiai Abdul Qadir itu tentang cerita, seakan-akan beliau cerita tentang sejarah keulamaan di Pasuruan, hanya Kiai Syarif yang diceritakan tanpa ada kiai yang lain. Saking cintanya kepada ajaran tauhid, beliau cerita tentang A sampai Z berkaitan tentang tauhid. Tapi anehnya, tidak ada satupun putra-putranya yang masuk di dalam ajaran tauhid. Kita juga heran, kenapa kok seperti itu? Suatu ketika Kiai Abdul Qadir itu saya 4 kali sowan ke dalamnya, dan itu hampir sama. Begitu saya datang, apa yang diucapkan beliau? Kiai Syarif yang datang di sini. Nama saya menurut saya jeneng kula gak payu. Wallahi nama saya tidak disebut, yang disebut hanya sebutan Kiai Syarif di situ. Ya. Disitulah saya tergugah, terilhami dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Begitu indahnya ajaran tauhid. Namun bagaimana di saat generasi-generasi berikutnya itu sudah putus, artinya regenerasinya sudah tidak ada sama sekali. Ini yang saya khawatirkan. Sehingga saya di saat usia 50 tahun, saya bertekad bulat bahwa saya, masa hidup saya, sisa hidup saya abdikan tentang perjuangan tauhid. Dan ini saya wujudkan. Alhamdulillah, saya di saat itu rumah kula di Goni Gayaman karena tinggalan Morotuo. Ya. Setelah itu saya bertekad untuk berhijrah ke Wiroguno, dengan di saat itu saya tidak punya fasilitas tempat. Walaupun ini tempat tinggal pusaka tinggalane Mbah Syarif. Mbah Syarif dalemi iki. Sing sakmangke kula tempati. Namun tidak tahu suatu cerita, sudah kurun waktu sekian tahun, rumah ini dijual kepada orang lain sampai 4 kepala rumah tangga. Tetapi ketika Allah biiznillah, atas izin Allah, saya bisa menerima memiliki rumah ini dengan cara Allah mengizinkannya. Itu pun akhirnya niatan saya ingin berhijrah sini untuk menghidupkan kembali tentang ajaran tauhid. Lalu apa yang langkah-langkah saya yang pertama? Pertama, saya ingin menghidupkan musola. Dulu musola Wiroguno dikenal musola sing paling sepi. Betul nih, tidak goroi bro. Musola sing paling sepi. Apa yang saya lakukan? Di saat saya hijrah sini, saya menghidupkan rawatib 5 waktu harus ada berjamaah. Sampai pertama kali kulo sampai bayar, menurut saya hadis bin Nikmah, bayar ngundang uang sing muadzin bagian adzan. Pertama kali sholat itu sing adzan wong sing kulo kongkon iki sing imani kulo 2 orang. Tapi alhamdulillah
sekarang mulai tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Setiap 5 waktu rawatib selalu terjaga. Inilah. Dan sekarang di sini juga terjadwal. Pertama kali memang semua perjuangan, namanya perjuangan tidak ada sesuatu tantangan. Semuanya bahasa perjuangan pasti harus ada tantangan. Nah disitulah banyak tantangan-tantangan. Kadang-kadang saya disibukkan keluar kota, di sini kayak gak sing mati, gak sing sembahyang. Ya apa caranya? Akhirnya saya mengundang beberapa mubalek, saya wajibkan untuk bergiliran. Sampai sekarang sudah dilaksanakan. Jadi rawatib 5 waktu itu ada jadwalnya masing-masing, Pak. Duduk kalau enak-enakan terus aku tunggu dewi badan ya. Ada supaya ada tanggung jawab kita. Nah setelah itu apa langkah selanjutnya? Saya tidak tinggal diam. Saya ingin menghidupkan tauhid. Bagaimana untuk tauhid itu kembali menjadi jati diri setiap individu, terutama leluhur-leluhur orang tua, kakek-kakek kita yang dulu sudah bertauhidnya begitu luar biasa. Kenapa anak cucunya tidak? Termasuk Gus Saiful tadi saya cerita. Gus Saiful itu di saat orang tuanya sudah meninggal dunia, baru beliau ngaji di sini. Tidak tahu dulu ini pun Gus Saiful di Maungan itu. Tapi yang ngaji itu 3 orang, singulo ini Gus Ansori, Gus Saiful, kemudian satu itu anak menantu. Ya. Sekarang di sini. Nah, saya terilhami di sini. Pertama, saya harus mendirikan satu wadah yang bisa menampung keinginan-keinginan jamaah tauhid. Diarahkan kemana nanti tauhid? Karena semakin perjalanan ke depan, tentu kalau kita, apa yang disampaikan Gus Wahyu tadi, kalau kita jalan di tempat, kita akan ketinggalan jauh dari kereta. Oleh karenanya saya harus punya pemikiran-pemikiran baru. Di saat itu saya harus mendirikan yayasan. Setelah saya ingin mendirikan yayasan, tentunya yayasan tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada sarprasnya, sarana dan prasarana. Dan alhamdulillah dengan susah payah saya berjuang sendiri. Saya beli rumah di sini yang dulu menjadi kantor itu, saya beli nilainya mungkin insya Allah di sini ada tetangga kami yang masih hidup menjadi saksi di Pak Haji Ako. Nilai harga 275 juta. Itu setelah saya berjuang, saya rembukan kali anak mantu, wis oma karena oma hidup saya di Gayaman, iki nggonmu sekon gawe sakarmu wis kon gawe bal-balan terserah, tapi tolong aku gawe tokokno omah. Lalu kemudian pinten ya regane 275. Saat itu mantu niki rembukan nambah desa niki wonten Pak di situ kecamatan ya bersyukur. Ono duit 220 juta. Ya wis gak apa-apa kon ini. Kemudian saya jangkepi 275 juta. Saya kejuta mbok utang nang dia ulali sampai tak bisa bayar. Setelah itu selesai, baru saya mengumpulkan beberapa yang pendiri pertama, salah satunya adalah Mas Yoyo dan lain-lain. Lalu apa yang saya sampaikan? Ini bukan untuk kepentingan keluarga anak saya, tidak. Ini adalah semata-mata untuk perjuangan tauhid. Saya wakafkan, saya hibahkan untuk yayasan. Pertama kali. Nah, disitulah setelah yayasan berjalan, pertama banyak tantangan juga. Mubalek itu banyak yang berkomentar yang tidak bahasane. Biyen gak koyo ngene saiki kate macam-macam ini didik yayasan. Padahal yayasan itu sing ngomong aku loh. Gitu loh. Faktanya begitu. Tapi apa yang terjadi dengan berjalannya waktu? Maka mereka dengan kesadaran sendiri akhirnya terjadilah proses yayasan itu berkembang sampai sekarang ini. Lalu yang saya inginkan adalah, apakah ini sudah puas apa yang disampaikan Gus Wahyu tadi? Saya ingin selalu berkembang, dinamis, karena Allah menciptakan manusia tidak dinamis. Kalau Allah menciptakan yang pas, yang statis, yang tetap, itu adalah malaikat. Nek malaikat niku perintah ini mau sujud sampai kiamat ya sujud. Niku malaikat. Ketaatan malaikat itu statis, tidak ada inovasi, tidak ada hal yang dinamis, harus berkembang, saya harus begini, tidak ada, kecuali manusia. Disinilah saya kemudian berpikir ke depan lagi.
saya harus mendirikan pondok. Tadi sudah saya sampaikan, alasan saya ingin menyelamatkan generasi-generasi berikutnya ini. Saya tidak mungkin door to door untuk menyampaikan kepada mereka. Saya harus mendirikan satu wadah, satu komponen yang dimana anak-anak orang-orang yang jamaah tauhid yang masuk di dalamnya, maka insya Allah itu akan kita gembleng, kita sadarkan, kita bentuk. Makanya tadi saya katakan pondok pesantren ini mungkin beda dengan yang lain, dengan Tahadus Lima. Kenapa bedanya? Ini lebih fokus berbasis ajaran-ajaran tauhid yang kita kedepankan. Walaupun tidak mengurangi secara syariatnya adalah seperti ajaran-ajaran yang lain. Kenapa demikian? Nah, inilah. Karena semakin zaman berkembang, semakin banyak perubahan, semakin banyak tantangan. Oleh karenanya, jamaah tauhid pun sudah mulai ya. Tapi alhamdulillah, sing penting babonane, juragane, bonjewu kepala suku masih komitmen. Saya yakin mereka tidak akan pernah bisa bergerak lebih bebas. Jadi kalau dulu Gus Wahyu ini, Gus Wahyu komitmen sekali untuk perjuangan tauhid. Oleh karenanya, disinilah saya punya komitmen. Ayo berjuang bersama-sama. Oleh karenanya, nanti ke depan kurikulum di antara salah satu ajaran itu adalah kurikulum tauhid, adalah kurikulum yang wajib untuk disampaikan kepada anak didik kita. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, di sini saya akan memberikan satu gambaran yang lain bahwa sebentar lagi kita ingin menciptakan sesuatu untuk kebersamaan, menciptakan sesuatu agar pertama satu suara, satu komitmen, satu referensi yang harus kita patuhi. Tanpa di situ kita masih berbicara tauhid tapi masih terkotak-kotak. Oleh karenanya, di satu sisi seperti itu, memang di sisi lain perlu ada penyempurnaan. Jami si angin keluar dia. Perlu saya sampaikan dan saya tegaskan di sini bahwa insya Allah sebentar lagi kami akan menerbitkan kitab yang menjadi penjabaran atau syarah daripada kitab Aqaidul Khamsin, yang insya Allah sudah, ini contoh Pak, ojo jaluk begini ya, ini saya kasih contoh saja. Ini kitabnya sudah jadi insya Allah. Taqribul muridina fi syarhil al-aqaidil khamsin fi naili darajatil muwahhidin. Jadi kitab syarah hikam ini, syarah aqaidul khamsin ini adalah mendekatkan para murid di dalam penjabaran dari kitab Aqaidul Khamsin dalam memperoleh derajat orang-orang yang bertauhid yang benar. Kenapa saya katakan yang benar? Karena banyak sekarang orang-orang yang mengklaim dirinya bertauhid, tapi tauhidnya iblis yang selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita ingin menyelamatkan itu. Oleh karenanya, di sini kitab ini tentunya perlu saya sampaikan bahwa pegangan ini akan menjadi pegangan para mubaligh, para pembina, para pengasuh, para khalifah Majelis Ta'lim Ilmu Tauhid di mana saja mereka berada. Ini kita wajibkan begitu. Ditambah nanti ada kitab Aqaidul Khamsin masih dalam proses untuk hafalan, yang nantinya sekaligus akan menjadi panduan referensi seluruh jamaah tauhid di mana saja berada tanpa terkecuali. Sekaligus kitab ini akan menjadikan kurikulum wajib bagi para santri pondok pesantren Darut Tauhid As-Sarifiyah. Walaupun kitab ini tentunya masih belum cukup representatif untuk dikatakan sebagai karangan
apalagi disebut sebagai hasil ijtihad. Namun demikian, kitab ini sangat tepat untuk bekal belajar tauhid yang sudah menjadi kebutuhan umat Islam, khususnya jamaah tauhid itu sendiri. Wabil khusus untuk itu dengan harapan yang pertama untuk mempersatukan seluruh jamaah tauhid di seluruh dunia. Jadi ini ketua panitia ini seluruh Indonesia, tak tambah seluruh dunia. Kenapa? Karena jamaah tauhid ya ono sing di luar negeri. Abai nih putrane Abah Zainuddin Hafid itu di mana, Pak? Kenapa? Azerbaijan. Oh, pokoknya itu negara sing aneh-aneh. Ono sing di Korea. Walaupun gak di TKI. Tapi kan berarti di luar negeri ya. Ada yang di Malaysia. Nah, saya katakan ini adalah kebutuhan di seluruh dunia. Oleh karena itu, tentunya ini saya sampaikan dengan tegas bahwa dengan terbitnya kitab ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muslim Ikram yang telah memberikan kontribusi dengan mengumpulkan, menghimpun kitab-kitab tauhid dalam membantu terbitnya kitab ini. Ini karena jasa beliau, saya mengucapkan jazakallahu khairan katsira, semoga Allah membalas dengan keberkahannya. Karena beliau juga dengan kita sudah bukan tidak tahu lagi kita, beliau adalah termasuk salah santri yang betul-betul tawadhu sama Kiai Fakih atau Akakullah, dan mudah-mudahan beliau selalu diberi panjang umur untuk berkeluarga. Dan juga tidak ketinggalan pula kepada Al-Ustadz Muhammad Shalih Aziz yang telah berbulan-bulan membantu menulis kitab ini hingga sampai selesai ini. Ini karena jasa beliau dan saya bagian ngoprak-ngoprak. Ya Ustaz, tutup budi, dan selalu itu saya sampaikan. Dan insya Allah juga dibantu oleh beberapa yang ahli cetak, yang kemudian beberapa kali menemukan kesulitan karena tujuannya sudah benar, sudah sempurna, kenapa berulang-ulang masih terlambat dan seterusnya, karena cetaknya tidak sama dengan yang diinginkan. Akhirnya alhamdulillah ada Ustadz Arif yang saya DP ini sebagian dokumentasi itu beliau karena juga alumni pondok, sehingga beliau juga ngerti tentang masalah-masalah kitab, sehingga beliau bisa menata dan sebagainya. Akhirnya terbitlah kitab ini. Insya Allah ini akan kita sosialisasikan nanti pertemuan acara halal bihalal. Ya, tadi kita bocoran di sini kayak penasaran sampai ya. Acara halal bihalal kita sewa gedung yang untuk meningkat ya. Kalau supaya ono nilai plusnya. Kenapa? Kita harus hargai ini. Bukan karena di tempat-tempat misalnya di musola itu tidak punya aroma, tapi nilai-nilai yang dikatakan menghargai sesuatu itu dengan porsinya, sesuai dengan porsinya. Saya kira itu menjadi alasan saya kenapa harus begitu. Kembali tadi saya mendengar apa yang dilaporkan oleh ketua panitia bahwa dana untuk pondok pesantren alhamdulillah sudah terkumpul 2.900 sekian juta, hampir 3 miliar. Ya, hampir 3 miliar. Dan alhamdulillah sebetulnya saya tetap mengimpikan simpulan niku, tapi yang punya rumah muga-muga ya krungu melok di gini CRU ya. Yang punya rumah itu minta harga 6 miliar, tidak bisa digeser sama sekali. Dan itu pun kalau dia punya alasan nek ono maklar aku gak jaluk, pokoknya terima bersih. Misalnya urusan notaris dan sebagainya, ibu mau cari pembeli, jadi 6 miliar itu bunder-bunder, tidak bisa dikurangi. Sehingga akhirnya kita sepakat dana yang terkumpul agar supaya segera terwujud, maka kita mendirikan dengan punya lahan kita sendiri, kita wujudkan, dan insya Allah pembangunan itu secara rencana anggaran belanja itu diperkirakan habis sekitar kurang lebih 1 miliar sekian
ribu atau 1 miliar sekian juta rupiah. Tapi nun sewu, saya setuju dengan Gus Wahyu. Jangan kemudian sik susuk berarti lah nih Pak. Sama sekali saya katakan urusan masalah keuangan murni dikelola oleh pengurus, dan pengurus saya selalu pantau dan insya Allah pengurus semuanya amanah. 1% pun saya tidak berani otak-otik tentang masalah anggaran itu. Oleh karenanya 1, sekian miliar itu bukan selesai Pak, itu bangunannya saja. Si durung isine, butuh mejone, ya fasilitas namanya sarana, ada prasarana. Sarana sudah tersedia hampir 1, sekian, tapi prasarana apa 3 gelundungan untuk. Lalu kemudian apa kebutuhan operasionalnya? Nah, oleh karenanya kita masih butuh. Apalagi kami insya Allah selalu berupaya menerima keinginan, aspirasi dari semua jamaah untuk kita tampung. Seandainya ada jamaah yang diamanatkan di sini tidak bisa menampung, kami siap untuk mencari lahan di kabupaten untuk pengembangan lahan, tapi induknya tetap di Wirokumo. Ini harapan kami seperti itu. Sehingga semakin dana terkumpul sebanyak-banyaknya, insya Allah impian-impian kita, anak cucu kita, mudah-mudahan kita akan menyelamatkan mereka untuk kepentingan kehidupan tidak hanya dunia, tapi kepentingan kehidupan akhirat. Ini harapan kami Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya sampaikan tetap dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya betul-betul punya nilai yang bersih, yang jernih untuk selalu meningkatkan keinginan-keinginan ini biar segera terlaksana dengan sempurna, terlaksana dengan baik, terlaksana dengan sesuatu yang ikhlas. Akhirnya dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada seluruh jamaah taufik yang dengan tulus ikhlas memberikan dukungan, bantuan baik moral maupun material, baik tenaga maupun pikiran, serta bekerja sama dengan sangat baik dalam proses pendirian pondok pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Saya berharap kita semua, khususnya Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah sebagai wadah kita untuk mendirikan pondok pesantren ini, untuk selalu bekerja dengan landasan ibadah, bekerja dengan secara profesional, dengan perasaan bangga, tidak merasa tertekan. Insya Allah semoga itu menjadi sebab kemudahan kita meraih tujuan yang mulia ini, melahirkan lembaga pendidikan Islam yang membanggakan, menyejukkan Islam dan masyarakat itu sendiri. Terakhir barangkali saya akan memberikan satu ungkapan dari seorang ulama besar, Abu Ya Al-Maliki. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil hikmah wa naf'uhu bi ridha asy-syekh. Melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan banyaknya mutalaah, dan barokahnya ilmu itu dapat diraih dengan cara berhikmah, dan insya Allah manfaat daripada ilmu itu dapat diperoleh dengan adanya ridho, restu daripada guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho daripada guru kita. Mudah-mudahan itu pertanda Allah meridhoinya. Yang terakhir, kepada Allah kita berserah dan kepadanya juga kita berdoa. Semoga amal ibadah kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu berdoa semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sebagai penutup, saya akan membacakan pantun Kakalabi tadi ketua panitia. Ketua panitia ditutup pantun, saya juga akan berani memberikan pantun sedikit. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau mau hidup kita berkah, jangan lupa perbanyak sedekah. Mari sama-sama kita berjuang dan berdoa, pedulikan pikiran, tenaga, materi, apapun yang kita punya
untuk menghidupkan, mewujudkan pondok pesantren ini. Dan ingat, pondok pesantren bukan milik Maskur, tapi pondok pesantren ini milik seluruh jamaah tauhid. Ini hidup saya hibahkan untuk jamaah tauhid. Oleh karenanya, semoga pembangunan pondok pesantren ini cepat terlaksana dan terwujud. Tentunya kita harus sama-sama berkifah, berjuang untuk segera kita wujudkan. Kita harus peduli demikian. Saya kira ini harapan saya, dan perlu diketahui, dana ini sama sekali kita tidak pernah membuat proposal ke siapapun. Tanya kepada panitia. Murni jamaah tauhid dan orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang peduli dengan dia menyumbangnya tanpa ada ikatan-ikatan politik ataupun yang lain. Paham ya? Harus ditegaskan di sini. Oh, iki ajang politik, tidak sama sekali. Sampai nyoblos omongannya sakarmu, nyoblos bojo sampai yo sakarmu. Saya iringi doa. Tentunya kekurangan kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan iringan doa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenengane Al-Karam Hadratus Syekh Kyai Maskur Fakih. Acara berikutnya mawaid yang akan disampaikan oleh beliau Al-Karam Kiai Ahmad Muslim Ikram. Dumateng panjenengane Al-Karam kaula sumanggaken. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng ingkang mulya saha tansah kula mulyakaken sedaya luriyah lan putra saking Mbah Guru Yai Syarif, luriyah saking Mbah Guru Yai Fakih, rahmatullah alaihima, rahmatal muqarrabin wa rahmatal arifin wa rahmatal mudaqqiqin wal abrar wa rahmatan wasi'ah bal khassah, khususipun dumateng pembina, ketua pembina Ma'had As-Salafi ingkang nami dari Tauhid Asy-Syarifiyah Romo Kyai Maskur Fakih matta'ahullahu bitulil hayat ma'asihat, Romo Kyai Abdul Qadir, Romo Kyai Nurhali, panjenenganipun Agus Abdul Razak saha keluarga besar ingkang tansah kula mulyakaken. Kang mulya pendek mawon Gus Wahyu, Wahyu niku gedhe soalnya berkaitan kali kalamillah. Berarti lek ngoten wahyu niki Gus Wahyu niki adalah min mazahiril kalimat wa min majla tajalliyatil kalam. Mas utawi Ustaz Kang Yasmi, ingkang nami asline tetep mboten dibudal Khairil Anam,
soalnya berkaitan Yasin wa asmani kanjeng Nabi la sifatil khairil anam, sebaik makhluk dan manusia. Mak kula lek nyebut Kang Yasin ojo dadi gelani penggali. Tuladun Kiai Zainuddin lan para kiai para wali kang dipun sebat kali Romo Kiai Masykur. Kula mboten nyebut siji-siji. Seluruh saja yang hadir, khususnya jajaran panitia pembangunan, terutama ketua, dan nanti juga mulai sekarang binaya ini tentu ada pengurus, dan itu sudah menjadikan kita oleh Kiai Masykur, mulai dari badan pengawas dan lain-lain. Alhasil semua jajaran dari pengurus yang saya hormati, ayyuhal hadirun, pimpinan acara Ustadz Soleh, teriring doa yarhamukumullah. Insya Allah saya tidak panjang. Saya yakin apa yang disampaikan oleh beberapa mubaligh tadi, khususnya dari guru kita, itu sebetulnya cukup bagi orang yang betul-betul ikhtiar. Bagi orang-orang yang mau menerima dan ada kesadaran untuk ilham, mengikuti, menjalankan, yang artinya itu patuh, cukup sudah. Cuma kita doakan, khususnya pada rekan-rekan panitia, tolong dalam pembangunan yang tentunya dengan berasas dan tujuan mulia ini, buanglah kata gagal. Apa yang kita harapkan itu bermakna doa. Sedangkan doa di dalam hadis itu disebutkan sahih, man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Berarti doa itu juga terbalik. Roja dan harapan itu adalah isi daripada doa. Barang siapa orang yang diberi rezeki doa, maka yakinlah dia tidak akan pernah terhalangi dari ijabah. Oleh karenanya hilangkan kata-kata atau sebutan gagal, yang ada belum. Titik. Gagal itu tidak ada dengan dasar harapan, tapi yang mungkin ada itu masih belum. Insya Allah ini akan menjadi dorongan yang kuat. Kita tidak akan pernah putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan dua hal saja, dan saya usahakan sependek mungkin. Aku qaulan mutalabbisan bil jumlah. Yang akan saya sampaikan ini adalah bertalabus dengan secara pokok saja. Nanti tentang tafasil dan pengkiasannya al-amru ilaikum, ada di penjenengan setuju. Yang pertama, karena pondok pesantren ini tidak lepas dari kepengurusan. Pengurus yang telah dibentuk itu adalah pimpinan. Setiap orang punya bawahan, itu pemimpin. Sedangkan pemimpin itu harus menyadari, mau
atau tidak, merasa atau tidak merasa. Dua gelar sebagai martabat dan kedudukan yang tinggi dan paling cocok ini untuk seorang menjadi pemimpin. Yang pertama, sebagaimana insya Allah maqalah ini hadis, Allahu alim, sayyidul qawmi khadimu. Pemimpin suatu komunitas, pemimpin suatu kelompok, kalau diperbesar lebih luas, pemimpin kaum. Kalau Rasul dan Nabi, pemimpin umat dan jagat seisinya. Lebih spesifiknya di sini, pengurus pondok pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah ini harus menyandang dua gelar. Bukan itu rame, tapi berarti sudah siap untuk mempertahankan tingkatan dan manzilah yang telah diberi oleh Allah, walaupun itu tidak diharapkan. Satu, pemimpin khususnya pengurus itu adalah khatib. Isi daripada khatib itu khidmah. Khatib adalah pelayan. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin sejati itu adalah orang yang berkhidmah, melayani. Tolong sampaikan pada presiden atau siapa. Ini pokoknya. Orang jadi pemimpin itu harus penuh pelayanan dan melayani. Jadi orang jadi pelayan itu kalau ditanya mendidikan semua saja orang jadi pelayan. Melayani apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketua ini di pondok pesantren meliputi akidah yang telah disampaikan oleh beliau. Yang kedua, warga. Katakanlah jamaah. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini makmur, barokah, dan abadi, serta bermanfaat, agar dapat diorbitkan figur-figur dan sosok-sosok terpercaya di dalam Islam, terutama bertauhid. Kita tentu mawon kaiso ngilangno durus atau mata pelajaran selain tauhid tidak, karena itu adalah kelaziman. Syariat dan tauhid ini amroni mutalaziman, fenomena dua hal satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Cuma kalau orang syariat loko dari zikir coba syariat belum tanpa tauhid, orang itu sangat berjarak dengan hakikat kesejatian perkara. Padahal ini yang dicari dan menjadi a'lal maqalid, sasaran puncak. Syariat tetap berjalan. Sebaliknya hanya bertauhid, syariat katakan. Khawatir tauhid ini tidak manfaat. Bukan khawatir, memang jelas orang yang tak bersyariat hanya bertauhid. Bahkan ada yang mengatakan di satu kitab, namanya kitabnya mohon maaf, bukan karena saya menunjukkan, karena di sini untuk tabyin bil haq, memperjelas apa yang ada sebenarnya lantas ini. Kitab Fathur Rahmanir Rahim menyatakan orang
dijelaskan dan dikatakan adijal minat dajjal, lebih parah, lebih tersesat dan lebih bohong dusta daripada dajjal. Wa al-an lebih dilaknati min Fir'aun daripada Fir'aun. Pendek saja. Dan orang yang bertauhid itu yakin lepas dari kemusyrikan. Apa bedanya dengan iman? Kalau orang beriman masih ada kemungkinan musyrik, ada unsur syirik. Di Quran ada. Coba dilihat, saya pendek saja. Coba cari. Ini biar menjadi PR. Dekat Rasul ulang lagi. Sebelum da'u illa wahum musyrikun. Ini berkaitan dengan iman. Wong iman tapi syirik. Ini kumpulan kata. Tapi kalau tauhid muwahhid sama sekali tidak ada wajib min wujuhi syirik. Unsur kesyirikan seujung kuku itu tidak ada. Secara mafhum, kalau dibalik, orang yang tak bertauhid itu bergelimang dalam kesyirikan. Sebab tauhid itu hanya menyatakan yang satu. Walaupun guru-guru kita itu cara memberi sorahil murad itu halus sekali. Tauhid itu maknanya menyatukan, mensatukan, mewegeakan. Ya saja di sopo sing disuwejekno iki. Jung Allah belum ada apa-apa sudah satu. Bahkan kalau disuwejekno, disatukan sama dengan dipersatukan, itu asalnya dua. Setelah menjadi satu, itu gandeng, itu bukan tauhid, sambungan. Tidak bisa. Tapi makna daripada tauhid agar hati terisi. Hati yang luas. Bukan hati yang hanya itu sebagai syaukal sonobari yang kita bayang-bayangkan selama ini yang ada dalam dada. Itu lambang. Simbol. Tapi hakikatnya hati itu satu, sebagaimana roh juga satu. Tadi kenapa roh dikatakan arwah? Kan berarti ada bilangan beberapa roh. Itu cuma sekedar mazahir karena dikafrotin asma lil musammayat. Apa artinya takone dhewe nang yai? Aku tak kandani cuma gambar. Senang kalau tak punya 4 mata. Wong mereka ngerti pengirannya pertama awal dewi karena dia merasa yang bekerja, merasa yang bisa berusaha, merasa yang bisa, merasa yang berbuat. Itu sekitar syirik. Padahal dalam Al-Quran ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Muhammad, tidaklah engkau melempar, di saat engkau melempar itu bukan kamu sebagai pelempar, walakinna Allaha rama. Ar-ramyu ini perbuatan. Wa illam taf'alu wa an taf'alu. Kalau sejak dulunya dulu sampai detik ini kamu tidak bisa berbuat dan tidak memiliki perbuatan, walan taf'alu, diperkuat itu istiqbal dan tidak akan bakalan bisa berbuat. Awas, jangan bisa ngaku fattaqun nar. Apa di belakang itu? An-nar bukan nur. Kalau nur enggak, tapi nar. Kalau mau cari nur gampang, yai di sini ada nama Nur Hadi. Tapi kalau nar berserakan bagi orang-orang yang tidak tahu. Di
dalam amal itu sudah banyak. Ada amil yang beramal, yang berbuat. Yang kedua ada amal perbuatan, dua sudah. Yang ketiga ada makmullah, adalah target yang kita sembah. Subhanallah, itu wis pengerani telu. Itu akibat orang yang tak bertahu. Cukup nikmawon. Yang kedua, jadi pengurus dan panitia, tolong biar tegar terus, konsekuen dan konsisten, istiqomah berkhidmat. Tolong anggaplah kita itu mempunyai martabat yang tinggi, adalah khotim, khodam, pelayan, juru layan, tukang ngeladeni, itu pemimpin. Seandainya di Indonesia ini pemimpin itu berpijak dengan kaidah ini, subhanallah, kulo yakin gak kira ono koruptor, penyelewengan itu tidak, rebutan dakwah itu gak usah jawab, ngerti, karena biarkan pilih si nikmat di kubur berkondak sampai nang akhirat. Kulo pilih nikmat kang muslim, dolek pilih nikmat sak mari mati di dunia iki sing payah. Tanpa kepayahan nol. Karena dunia ini pancen darul anak, panggenane payah. Tidak nono wong kurang payah kosong. Penyesalan nanti setelah mati. Terjadi oleh Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shadiqin. Jenengan kisanaken malih kula Gusti. Apa? Getun. Saiki wong getun nggih kaset. Getun riyen. Getun saiki iki ono pinten. Ikhsa'u wa la tukallimun. Jangan temu mana. Menengo. Iki bagian kiri kon, delon ketok wis. Kudami siksa min kufra min Tuhan. Banyak. Dulek kepingin nang neraka sing enak-enakan bebas merajalela seneng ngetok kepani. Lek kepingin payah ngaji, dia mau ngaji enak. Lek kepingin seneng joget to, dia langsung tok. Iku neraka iki swarga. Coba tani masih ngelundas. Nek ngerasa ngelu terus dituruti, sholati ketinggal, itu berarti si abotan ngergane endas ketimbang sholati. Jadi, ini baik. Sampeyan gak dadi pengurus ya payah. Gak dadi pemimpin ya payah. Gak dadi panitia payah. Tidak akan lepas dari payah. Sampai wali kutub ngendikaken. Menika Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Talabur rahat muhal. Dolek gak payah muhal itu. Jangan pikir meneng tok lu payah sampeyan. Waras tok tidak ditelepon. Lorot tok ditambah. Kakek duit payah. Makin berkembang aktivitas dan harapan. Barang gak kamut tapi bangun maneh. Payah. Makanya golek sugih di dunia ini kula sumpah wallahi ndak ono. Karena kekayaan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dole ono payah le ono ketoken. Ya iso. Tapi orang bertriliunan niku ampun dimiliki kang muslim. Napa mboten kaya? Mboten, justru makin banyak harta yang dimiliki itu adalah bukti, bukan sekedar pertanda. Itu kefakiran yang mutarakim. Fakir itu butuh. Akeh dunia ini butuh bangunan, butuh mungkin, butuh kuli, butuh bayar, butuh apa? Kesel ini. Kakek khusyuk bayar. Apa mana kena KPK? Longgo wis. Ikap di hukuman kau kan
Sebab sing diarani wong sugih itu adalah orang yang tak butuh dan tidak membutuhkan, karena lengkap, karena kamal, karena sempurna. Sifat Allah bukan sekedar tamam, tapi kamal. Tamam ya sempurna, kamal sempurna, tapi itu ada dalam kalimat mutaradifat beda, walaupun kacanya cuma sekelumit dan seselaput. Penggunaannya lain, tamam dengan kamal. Allah itu kamal. Dzul Jalal, ini Kiai Mas Pur senang menyebutkan ini. Dzul Jalal, Dzul Jamal, Dzul Kamal. Sudah anjani sing aran sugih juga butuh. Nyatane wong yang begawe wis akeh donyane kok kon leren kerja gelem pun. Berarti kebutuhan itu yang terjadi. Selama dia masih butuh fakir, makanya antumul fuqara'u ilallah. Yang kedua, itu yang perlu sampaikan sebagai penyampaian kata. Karena puannya tunduk, wis dikai waktu. Tapi saya harus tahu ini. Antunya peletakan, itu yang penting. Yang kedua, pemimpin. Itu adalah ar-rahmi. Makna aslinya pelindung, penjaga. Kalau diperkenan saya sampaikan taswir, satu gambaran. Wara'i syahid yahmid dzikran. Agar semua amanah dan jujur semua, walaupun mereka sudah jujur, tapi setan gak mari-mari rekodoyo katanya ganggu langgar itu. Baik, Gus Wahyu teman. Yang penting sekarang, besok, tapi kadang-kala itu kata-kata yang sangat jelek, tapi bagi orang awam. Yang penting saiki enak, perkara meni di akhirat. Yang dimaksud oleh Kiai Wahyu bukan wujud atau realisasi daripada khidmah kita. Itu fokuskan pada sekarang. Besok belum datang. Ini selesaikan. Wong menene durung teko wis repot meneh, energi hilang. Tugas yang kita hadapi. Adapun besok itu adalah sekedar tanggung jawab yang tidak bisa kita hindari. Dan memang waktu itu ada 3, tapi yang wujud itu cuma 1. Sekarang yang lampau, yang lewat hilang. Digoda gak iso, kosong ketemu kosong, isi ya isi. Kita sembrono pun tidak bisa benar. Terus nangis-nangis kalau gak iso tetap kosong itu. Kalau ada pengisian untuk yang sekarang, hilang sendiri. Waktu yang akan datang turun muncul. Ini yang dimaksud oleh Gus Wahyu. Yang ada itu sekarang. Jadi umpamanya 10 tahun kas kita urip, waktu itu kita anggap sekarang. Maknanya sekarang itu hal. Ono waktu mati, ono waktu hal, ono waktu istiqbal. Waktu hal itu adalah tepat. Dia sekarang sing tepat. Ojo ngenteni iku. Engko bisa program. Katanya mati kok menganggap ini sekarang tepat, sing tepat husnul khotimah. Jadi zaman itu yang wujud cuma 1, yang sekarang. Yang lagi kita hadapi itu sukses kan, insya Allah beres. Apa mana cuma katanya 6 miliar, hatta 100 miliar. Insya Allah kalau kita fokus pekerjaan dan tugas yang sekarang itu kita selesaikan. Masih tentang nikmat. Kenapa mendesak kaji dipikir? Ngerasa nikmat saya ini mau cendang itu. Kemudian sedikit ada beda. Kalau orang awam itulah apa namanya anggapannya. Tapi dari Gus Wahyu sekarang itu hadapilah yang lucu.
bibit tok wis nek wujud iki masyaallah. Jangan gak ngerti wujud di pandaan ono jenenge kamu wujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ra'isyati dene utawi wong kang angun wedhus pengembala ternak kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Itu mestinya yahmi memelihara, melindungi, menjaga. Wedhus-wedhus sing di lereng gunung yang rawan dengan ancaman-ancaman daripada binatang buas dan lain sebagainya. Pengembala ini harus berusaha dan menjaga selamat wedhus ojo dipangan serigala. Ini gambar. Yang tragis, alhamdulillah, kok justru sing anon iku kok serigala entek wedhus iki lho, sampun kula pinten jekak. Encam kula gambarkan menawi wonten lepat utawi yakin kathah kelepatan dumateng Yai ngapunten kana. Ayo maca Fatihah. Sekali kita berdoa, berharap, bertamani, bertaroji untuk pondok Darut Tauhid Asy-Syarifiyah. Allah akan mengijabahi dan kita tetap pantang mundur dari kekendoran, pantang mundur dari putus asa, pantang mundur dari lepasnya perjuangan. Mudah-mudahan barokah pondok ini. Pengisian ini mau disampaikan. Ojo ndadekno tok pondok anak iki. Gak anak iki kudune iki. Iki jare Yai Maskur pondok sampeyan. Rela sampeyan di pondok kosong. Al-Fatihah. ila aqwamit thariq wal musil ila aini tahqiq wa tadqiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang niki kula kali pentingan saya wabil khusus jamaah tauhid nyuwun berdoa ke Gusti Allah mugi-mugi pembangunan pondok pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah niki berjalan lancar barokah asal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'adhim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka tariqun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa akhirad dunuba qadiyat ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa akhina wal muslimin warhamna wa iyyahum sarra masa'ib dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله اللهم اهدنا إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Kiai Muslim yang telah melakukan proses ibadah pertama. Berikutnya kita serahkan kepada Gus Wahyu didampingi